Long Hao Chen menatapnya, sangat heran. Setiap pil memiliki nilai setidaknya 1.800 koin emas. 3 pil bernilai lebih dari 5.000 koin emas. Jawaban macam apa yang bisa semahal itu? Li Xin berkata dengan nada main-main, tidak perlu terlalu terkejut. Benda ini cukup mahal untuk dibeli, tapi bagi saya, ongkos produksinya hanya berjumlah beberapa puluh koin emas. Apakah Anda tahu berapa banyak dari mereka yang bisa saya buat dengan satu setan pisau ganda hijau tua? Begitu banyak sehingga saya tidak berani mengumumkannya. Bahkan membuat 180 pil ini bisa dilakukan untuk saya. Karena takut Long Hao Chen mungkin ditipu, Li Xin segera berkata, beritahu kami terlebih dahulu apa pertanyaan Anda dan bahkan jika kami dapat menjawabnya, kami memiliki opsi untuk menahan jawaban kami. Lin Xin dengan lembut tertawa, ini pertanyaan sederhana. Anda pasti bisa menjawabnya. Yang ingin saya tahu adalah apakah Anda adalah orang-orang yang membunuh iblis berbilah ganda hijau tua ini. Li Xin tidak bisa berkata-kata, pertanyaan yang begitu sederhana. Lin Xin membuka kedua tangannya dan menjawab, bagaimana jika sesederhana itu? Ada apa dengan itu, kamilah yang membunuhnya. Lin Xin mengangkat tangannya dan melemparkan botol kristal ke tangan Long Hao Chen, saat dia berkata, baiklah, seperti yang dijanjikan. Long Hao Chen tidak berani mempercayai telinganya sendiri, Lin Xin, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Harganya 5.000 koin emas? Sampai sekarang, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Lin Xin menggosok dahinya sendiri dengan ekspresi tidak berdaya, adik laki-laki Long, ini hanya kesepakatan. Saya tidak memberikannya kepada Anda dan tidak mendapatkan apa-apa sebagai gantinya. Selain itu, saya punya permintaan lain untuk Anda. Long Hao Chen adalah seorang anak laki-laki yang murni dan baik hati, jadi ketika mengambil barang-barang berharga seperti itu, meskipun dia bahagia jauh di dalam hatinya, dia masih tidak bisa memaksa dirinya untuk menerimanya. Apa? Lin Xin menunjukkan senyum rendah hati dan mengeraskan dadanya saat dia berkata, jika saya tidak salah menebak, Anda pasti menuju ke kota suci untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan setan, kan? Li Xin berkata, heran, bagaimana tebakanmu? Lin Xin menjelaskan, tidak terlalu sulit untuk ditebak. Dari selatan, mereka yang menuju kota suci harus melewati kota Aimei. Masa muda Anda dikombinasikan dengan jawaban atas pertanyaan saya sebelumnya adalah bukti bahwa Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi. Bagaimana bisa lebih jelas? Alasan utama mengapa saya mengatakan saya tidak takut Anda mengungkapkan bahwa saya adalah Tuan Lin hanyalah karena tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang seusia saya dapat membuat pil pada langkah ketiga. Alasan lainnya adalah tidak mungkin kamu akan tinggal di kota Aimei dalam waktu lama, karena kamu akan segera berangkat ke kota suci untuk berpartisipasi dalam seleksi. Apakah saya benar? Alis Li Xin terangkat, apa? Apakah Anda ingin kami bertarung sehubungan dengan kompetisi lebih awal dari yang dijadwalkan? Lin Xin segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, bagaimana bisa? Saya hanya ingin kita bekerja sama. Adik kecil Long, permintaan saya kepada Anda tidak akan merugikan Anda dengan cara apapun. Saya hanya berharap jika selama seleksi perburuan setan, kami berdua memasuki tahap akhir dan Anda akhirnya masuk 3 besar, Anda memilih saya sebagai anggota pasukan Anda. Mendengar dia mengatakan itu, Lin Jialu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, kenapa dia harus memilihmu? Aku juga seorang penyihir. Menurut aturan regu iblis, setiap regu beranggotakan 6 orang harus menyertakan 6 orang dari kuil besar yang berbeda. Dengan kata lain, pasukan iblis hanya dapat memiliki 1 penyihir. Lin Xing berkata, kakak, saya hanya akan mengatakan yang sebenarnya, dari sudut pandang saya, mempertimbangkan tingkat kultivasi Anda, saya khawatir memasuki tahap akhir kompetisi akan sedikit sulit bagi Anda. Lin Jialu terkejut, dapatkah Anda melihat tingkat kultivasi saya? Lin Xin tersenyum tipis, dan berkata, ini adalah rahasia kecilku. Adik laki-laki Long, bagaimana dengan itu, maukah kamu membuat janji ini? Jika Anda hanya menerima permintaan saya, kami akan menjadi sepasang saudara yang baik di masa depan, dan tanpa ragu-ragu, saya akan menyediakan pil untuk Anda, gratis. Sejujurnya, saya tidak punya banyak hal untuk diri saya sendiri, selain pil dan uang. Dia cukup tampan, tapi wajahnya saat ini lebih terlihat seperti serigala jahat yang besar, mengamati kelinci putih kecil dengan niat jahat. Long Hao Chen terlihat sangat ragu, saat dia menjawab, tapi bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa saya akan masuk 3 besar? Lin Xin berkata, saya bertaruh pada Anda. Bahkan jika Anda tidak melakukannya, saya tidak akan dirugikan. Membuat janji ini juga tidak akan menjadi masalah bagi Anda, dan sebagai tambahan, Anda dapat menerima 3 pil energi saya tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, tubuh Long Hao Chen bergetar hebat, dan tiba-tiba, simbol berwarna keemasan ungu muncul dan bersinar di dahinya.
Simbol itu sangat tidak biasa, karena awalnya muncul dengan warna keemasan ungu tetapi dengan cepat menyebar, membentuk 9 simbol bersinar berwarna ungu. Masing-masing memiliki panjang sepertiga meter, dan jejak samar fluktuasi energi spiritual dapat dilihat di atas. Cahaya samar berwarna ungu tersebar, dan dengan sekejap, sosok muncul di depan Long Hao Chen. Itu adalah Hao Yu. Pada saat ini, Hao Yu berada dalam keadaan yang jelas tidak normal, karena dia terus-menerus menempel di tubuh Long Hao Chen sambil mengeluarkan beberapa suara wuwu, seolah-olah dia mencoba menyampaikan sesuatu. Selain Long Hao Chen yang bisa berkomunikasi dengannya melalui telepati, orang lain tidak bisa memahami kata-kata Hao Yu. Hao Yu, tenanglah, saya akan mencoba yang terbaik untuk Anda. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke platform lelang. Saat ini, gerobak lain menggantikan gerobak sebelumnya di platform lelang. Sebuah bola batu besar tergeletak di atas kereta emas. Dia samar-samar bisa melihat bahwa bola batu ini ditutupi dengan beberapa urat berwarna hijau tua. Tuan rumah, Xing Xuan, masih berdiri di peron, memperkenalkan barang itu. Artikel lelang berikut ini agak istimewa, bahkan penilai terbaik kami pun tidak dapat mengidentifikasinya. Tetapi penjual ingin kami menjualnya dengan harga awal 10.000 koin emas. Doktrin rumah lelang kami adalah untuk tidak memihak dan tidak membiarkan tamu kami diperas 1 koin emas, jadi penilai utama kami akan mengevaluasi artikel ini. Melihatnya, sepertinya artikel ini tidak ada yang spesial, hanya terlihat seperti bola batu biasa. Tidak ada jejak sihir yang bisa dilihat di dalam. Selain itu, interior bola ini benar-benar terisolasi. Tak seorang pun, bahkan pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9 bisa tahu apa yang tersembunyi di dalam kecuali dia membelah permukaan bola ini. Satu-satunya hal yang dapat kita yakini adalah bahwa ada beberapa fluktuasi energi spiritual di dalam. Pola yang muncul di permukaan disebabkan oleh energi spiritual yang berfluktuasi ini. Namun, penilai kepala ini dapat memprediksi bahwa logam yang tidak biasa sangat mungkin ada di dalamnya. Meskipun demikian, ini mungkin sesuatu yang sama sekali berbeda. Semuanya, biarlah pelelangan dimulai, kalian boleh menaikkan harga dari 10.000 koin emas, tetapi kalian masing-masing, pikirkan baik-baik, karena setelah produk terjual, kami tidak akan mengambilnya kembali. Tanpa ragu, karena item ini tidak terlalu menonjol, dan karena harga awalnya sangat tinggi, juru lelang Xing Xuan ini berusaha membuatnya tampak lebih baik daripada yang sebenarnya. Pada kenyataannya, jelas terlihat bahwa mereka tidak menyukai item ini. 10.000 koin emas. Itu benar-benar 10.000 koin emas. Pada saat ini, Long Hao Chen sedang berjuang secara internal. Ketika Hao Yu muncul, itu bukan karena Long Hao Chen memanggilnya, melainkan Hao Yu yang meluncurkan pemanggilan. Contoh semacam ini sudah jauh melampaui batas kontrak mereka yang sederajat, dan jelas merupakan efek dari kontrak darah. Hao Yu muncul tepat ketika bola batu didorong ke platform lelang dan mengirim sinyal urgensi ke arah Hao Chen. Tampaknya bola batu ini cukup penting baginya. Karena aliran darah mereka saling terkait, apa yang dilihat Long Hao Chen, Hao Yu bisa merasakannya juga, bahkan jika dia tidak ada di sampingnya. Jadi, begitu dia sampai di stan, dia segera mulai melompat-lompat, jelas menginginkan bola batu itu. Terlalu tinggi. Terlalu selangit. Melihat mata cahaya kecil dan api kecil dan ekspresi mereka yang pantang menyerah dan mantap, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakberdayaan. Dia baru saja menerima 2.000 koin emas tetapi dia harus membaginya secara merata dengan yang lain. Di mana dia memiliki 10.000 koin emas untuk membeli item ini? Long Hao Chen menatap bola batu di peron, tetapi Lin Xin malah fokus pada Hao Yu. Ketika Hao Yu muncul, wajah Lin Xin menunjukkan keheranan. Dia telah melihat begitu banyak spesies binatang ajaib, bahkan yang langka, tapi dia belum pernah melihat yang seperti Hao Yu. Sebelumnya, Lin Xin telah membayar harga tinggi untuk membeli skill sihir, metode identifikasi. Mengandalkan sihir ini, dia bisa mendeteksi keadaan siapapun, terlepas dari panggilannya, dan bahkan jika itu adalah binatang ajaib. Satu-satunya prasyarat adalah bahwa level target yang diselidiki tidak bisa melebihi miliknya. Jelas, Hao Yu paling banyak adalah binatang ajaib peringkat keempat, dan bahkan tidak di puncak peringkat keempat, yang setara dengan pejuang manusia dari langkah ketiga. Namun, metode identifikasi miliknya gagal. Selain itu, ini bukan pertama kalinya skill itu gagal hari ini. Mengapa dia berusaha keras untuk mendekati Long Hao Chen? Dia secara khusus menggunakan metode identifikasi untuk menyelidiki Long Hao Chen, tetapi di luar kekuatan dan usianya saat ini, tidak ada hal lain yang bisa dia temukan. Itulah alasan mengapa dia sangat tertarik pada Long Hao Chen. Aneh sekali. Hao Yu bisa menjadi binatang ajaib seperti apa? Hati Lin Xin penuh dengan keraguan. Saat ini, di luar booth, seluruh penonton terdiam.
10.000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Orang harus tahu bahwa satu koin emas cukup untuk memberi makan sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang selama sebulan, dan 10 koin emas sudah cukup untuk membeli baju besi biasa. 10.000 koin emas cukup untuk mempersenjatai resimen yang terdiri dari 100 ksatria sampai ke gigi. Pastinya, bola batu ini memiliki kemungkinan mengandung logam langka, tapi berapa banyak logam langka yang bisa bernilai setinggi itu? Lebih jauh, surga tahu seberapa besar potongan logam itu. Jika itu hanya seukuran kepalan tangan, bahkan jika itu adalah logam magis seperti mitril, itu tetap tidak akan bernilai banyak. Xing Xuan sudah bertanya untuk ketiga kalinya, apakah ada pelanggan terhormat yang tertarik dengan item ini? Seperti sebelumnya, tidak ada tanggapan. Orang-orang yang biasanya menghadiri pelelangan jarang terburu-buru. Jika harganya 100 koin emas, mungkin ada seseorang yang akan mengambil taruhan dan membelinya. Namun, untuk 10.000 koin emas, hanya sedikit yang mau mempertaruhkan pembelian. Saudara Lin. Long Hao Chen tiba-tiba memanggil. Melihat tampilan Hao Yu yang sangat berharap, dia akhirnya membuat keputusan. Ah! Lin Xin masih di tengah-tengah merenungkan asal-usul Hao Yu, dan dia hanya bereaksi setelah dipanggil. Saudara Lin, jika Anda bersedia meminjamkan saya uang untuk membeli barang di depan mata kita, saya akan memenuhi permintaan Anda, kata Long Hao Chen dengan suara seperti besi. Kamu tidak perlu meminjam uang darinya, kakak akan membelikannya untukmu. Lin Jialu, yang telah terdiam cukup lama tiba-tiba angkat bicara. Selanjutnya, dia dengan tergesa-gesa melangkah maju dan dengan cepat menekan angka 10.000 pada alat pelelangan. Di platform pelelangan, Xing Xuan berkata sedikit dengan nada meminta maaf, sepertinya artikel nomor 2 harus disingkirkan. Ah! Tunggu sebentar, VIP stand nomor 6 telah menawarkan harga 10.000 koin emas. 10.000 koin emas pergi sekali. Melihat seseorang telah memberikan harga, dia segera menjadi senang. Namun, begitu dia melihat bahwa itu adalah stand nomor 6 yang telah memberikan harga, dia tidak bisa membantu tetapi merajut alisnya dan menatap stand Lin Xin dengan pandangan mencela. Kaca kristal air stand adalah jenis bahan yang dibuat khusus. Dari luar, orang tidak bisa melihat ke dalam. Hanya dari dalam orang bisa melihat keluar. Di luar, ada keributan besar di area lelang dan tidak sedikit ejekan yang bisa terdengar. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di dalam gerai nomor 6, ada seseorang yang sedang berteriak. Orang yang berteriak itu adalah Lin Xin. Saudari ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Saudara Long sudah mengusulkan untuk meminjam uang dari saya. Bagaimana Anda bisa merebut kesempatan ini begitu saja? Wajah Lin Xin suram. Lin Jialu terkikik manis dan berkata, Hao Chen adalah adik kecilku. Bukankah normal bagi seorang kakak perempuan untuk membelikan sesuatu untuk adik laki-lakinya? Long Hao Chen sangat ketakutan, kakak Lin, bagaimana ini bisa diterima? Harganya 10.000 koin emas? Lin Jialu berdiri dan berjalan menuju sisi Long Hao Chen. Ekspresinya lembut saat dia berkata, Hao Chen, jika kamu setidaknya berusia 20 tahun, kakak perempuan ini tidak akan ragu dan pasti akan merebutmu. Bahkan jika saya salah sinar, itu tetap bukan pilihan yang buruk. Sayang sekali jarak antara usia kita terlalu lebar, dan aku hanya bisa menjadi kakak perempuanmu. Saya tidak akan pernah melupakan peristiwa hari itu ketika dua kali, Anda menyelamatkan hidup saya. Khususnya yang kedua, karena aku sudah menangkap aroma Grim Reaper, kaulah yang menarikku dari ambang kematian. Jika Anda tidak memberi kesempatan kepada kakak perempuan untuk membalas Anda, maka hati kakak perempuan tidak akan pernah damai. Kakak Lin, aku, Long Hao Chen masih ingin menolak tawarannya, tapi Lin Jialu sudah mengangkat tangannya untuk menekan mulutnya, jangan katakan apa-apa lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa nyawa kakak tidak sebanding dengan 10.000 koin emas? Saya sudah berkonsultasi dengan kakak Sin Anda, dan dia juga setuju. Jika kamu tidak mau menerimanya, maka di masa depan, jangan pernah berpikir untuk memanggilku kakak. Sejak hari ketika mereka menyelesaikan misi pelatihan mereka, hampir setiap malam, Lin Jialu dibangunkan oleh mimpi buruk. Dia tidak akan pernah bisa melupakan momen ketika anggota klan Tanggul menekan sebilah pedang es tajam ke tenggorokannya. Anugerah penyelamatannya adalah Long Hao Chen. Jika Long Hao Chen tidak ada di sana, dia pasti sudah mati tanpa keraguan. Dia adalah orang yang tahu rasa syukur. Beberapa hari terakhir ini, hubungannya dengan Li Xin juga menjadi jauh lebih baik. Awalnya, tidak ada sedikit pun tanda apapun yang menghalangi mereka untuk menyanyikan lagu yang sama. Setelah membuka tentang kejadian masa lalu mereka kembali menjadi teman lama. Dia memiliki ide untuk pergi ke rumah lelang kota Aimei untuk membeli sesuatu untuk Long Hao Chen beberapa hari yang lalu. Itu adalah rumah lelang besar, dan jumlah barang tidak kurang.
Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menganggukkan kepalanya, berkata, "Kakak, terima kasih." Sangat senang, Lin Jialu menggosok kepalanya, berkata, "Ini adalah adik laki-laki kakak yang baik." Li Xin berkata dengan sedikit cemburu, "HMPH, aku akan mendapatkan banyak uang di masa depan juga." Ketiga kalinya, terjual. Bola batu misterius ini diberikan kepada pelanggan terkemuka di gerai nomor 6. Dari luar, suara Xing Xuan melayang. Dengan tidak ada yang mengajukan tawaran tiba-tiba, akhirnya dijual seharga 10.000 koin emas. Lin Xin berkata dengan murung, "Saudara Long, teruslah mencari. Jika ada yang menarik perhatian Anda, beritahu saya. Saya akan memberikannya kepada Anda selama Anda menyetujui permintaan saya." Long Hao Chen tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak punya apapun yang kuinginkan. Namun, saya akan tetap mempertimbangkan proposal Anda. Tapi ingat, kita harus memasuki babak final dari The Mon Han Selection untuk membuatnya mungkin, bukan?" Pada titik ini, Hao Yu akhirnya tenang. Namun, rasa haus di matanya tidak berkurang, malah meningkat. Bersandar di kaki Long Hao Chen, Little Light dan Little Flame menggosok kakinya tanpa henti. Lin Xin duduk di sana seolah memikirkan sesuatu. Tepat pada saat itu, ada ketukan di pintu. Pintu terbuka, dan wanita muda Xiao Nuo masuk, mendorong kereta emas yang sebelumnya ada di platform pelelangan. Di atasnya tergeletak bola batu misterius. Melihat bola batu itu, Hao Yu hampir langsung melemparkan dirinya ke sana. Hanya ketika Long Hao Chen melihatnya, dia menunjukkan pengekangan, tetapi tubuhnya masih sedikit gemetar. Sejak mereka meninggalkan Gunung Suci Ksatria, itu adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihatnya begitu bersemangat. Bagi Long Hao Chen, 10.000 koin emas adalah jumlah yang sangat besar. Uang yang diambil Lin Jialu adalah bantuan yang akan selalu dia ingat, dan yang pasti akan dia bayarkan kembali padanya di masa depan. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan begitu ingin membeli bola batu itu. Uang seseorang bukanlah sesuatu yang harus disia-siakan hanya karena dorongan mahal mendadak dari teman binatang ajaib. Tapi Long Hao Chen berbeda, Hao Yu sangat disayanginya. Mereka berbagi kontrak darah, dan darah yang lain mengalir di masing-masing tubuh mereka. Long Hao Chen hampir menganggapnya sebagai adik laki-lakinya sendiri. Melihat Hao Yu begitu bersemangat, dia memutuskan untuk mempercayai intuisi adik kecil ini, dan telah memutuskan untuk membeli bola batu itu. Dia juga sangat yakin bahwa dia pasti bisa mendapatkan 10.000 koin emas ini di masa depan. Lin Jialu maju dan mengeluarkan kartu ajaibnya sendiri untuk membayar penuh. Setelah Xiao Nuo mendorong gerobak masuk, dia awalnya ingin bercakap-cakap dengan Lin Xin. Namun, setelah melihatnya duduk dan merenung dalam-dalam, dia benar-benar bingung. Xiao Nuo belum pernah melihat Tuan Lin tanpa senyum di wajahnya. Long Hao Chen tidak secara langsung menyerahkan bola batu itu ke Hao Yu. Sebagai gantinya, dia menyimpannya di cincinnya, "Lupakan aku jangan." Lin Xin adalah orang luar. Terlepas dari apakah bola batu ini adalah item khusus atau bukan, rumah lelang ini jelas bukan tempat yang cocok untuk memajangnya. Lin Xin tiba-tiba menepuk pahanya, "Aku sudah berjudi." Dia tampak tegas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Hao Chen, mengatakan kepadanya, "Adik laki-laki Long, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, saya percaya pada pandangan ke depan, dan saya akan bertaruh pada Anda." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Lin Xin, saya tidak berjudi." Lin Xin menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya tidak ingin kamu bertaruh dengan saya ingin bertaruh dengan diri saya sendiri. Ini 3 botol pil, ambillah. Ada instruksi di setiap botol." Saat dia berbicara, tangannya berkedip dengan lampu merah, dan 3 botol pil muncul di tangannya. Itu semua adalah botol yang terbuat dari kristal dan di setiap botol, ada 10 pil seukuran kedelai. Dalam hal warna, bagaimanapun, mereka tidak memiliki kesamaan. Long Hao Chen tidak langsung mengambil ketiga botol ini, dia menatap Lin Xin dengan tatapan ingin tahu. Lin Xin menghela nafas kecil, dan berkata, "Adik, pil ini tidak gratis. Saya akan mengatakannya sekali lagi, saya ingin Anda menyetujui permintaan yang saya buat sebelumnya. Beri aku janjimu." Long Hao Chen terkejut dan menatapnya, "Pil Anda sangat berharga, tapi hanya untuk janji, Anda." Lin Xin sedikit tertawa, "Itu sebabnya ini taruhan. Saya percaya pada intuisi saya, terlebih lagi, jika saya benar-benar memenangkan taruhan ini, saya akan menjadi orang yang mendapat untung. Dari hal-hal yang saya hasilkan, inilah yang paling saya banggakan. Ini bahkan lebih baik daripada pil energi sampai batas tertentu. Selain itu, mereka tidak pernah tersedia untuk dijual. Sehubungan dengan pembuatan pil, saya percaya pada kemampuan saya. Sejujurnya, saya tidak benar-benar ingin menjadi seorang alkemis.
Tujuan terbesar hidup saya adalah berjalan dan menjelajahi seluruh benua untuk menemukan peninggalan misterius dan peninggalan kuno. Untuk memenuhi tujuan ini, kesempatan terbesar saya adalah menjadi anggota regu pemburu iblis. Saya memiliki bakat alami dalam memproduksi obat alkemik, tetapi dalam hal sihir, saya cukup kurang. Saya kuat dengan mantra tipe tambahan, tetapi dengan mantra ofensif, saya tidak memadai. Jadi, meski aku memiliki kekuatan sihir yang melimpah, aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang cukup saat bertarung. Kali ini saya telah mendaftar untuk seleksi perburuan iblis, dan di dalam kuil penyihir, saya yakin dengan kemampuan saya untuk lulus kualifikasi. Namun, terkait putaran final antara 6 kuil besar, saya khawatir saya tidak dapat menjamin apapun. Apalagi karena daya juang saya kurang, saya butuh skuad yang kuat. Jika Anda bisa menjadi salah satu dari 3 teratas di final, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk memilih saya sebagai salah satu anggota skuad Anda. Anda hanya perlu berjanji untuk memberi saya kesempatan itu dan ketiga botol pil ini akan menjadi milik Anda. Jika Anda tidak dapat masuk 3 besar, anggap saja seolah-olah saya salah bertaruh. Aku bisa melihat sekilas tingkat kekuatanmu. Mengandalkan tingkat pelatihan Anda, saya khawatir bergegas ke 3 besar akan menjadi tugas yang sulit. Tapi, ketika Anda memperhitungkan pil yang saya berikan, kemungkinannya tidak lagi sama. Mungkin Anda benar-benar memiliki kesempatan. Saudara Long, bagaimana kalau kita berdua saling memberi kesempatan? Tepat pada saat ini, Hao Yu berjalan cepat. Setelah Long Hao Chen menyimpan bola batu ke dalam cincin, lupakan aku jangan, suasana hatinya sedikit tenang. Dengan cara yang sangat manusiawi, dia bangkit dengan kaki belakangnya dan mendorong hidungnya ke arah 3 botol di tangan Lin Xin untuk menghirupnya. Setelah melakukannya, dia menoleh ke Long Hao Chen dan mengangguk. Saat ini, pikiran yang dikirim dari Hao Yu muncul di dalam hati Long Hao Chen, orang ini tidak memiliki niat jahat. Kamu bisa mempercayainya. Apa yang Hao Yu transmisikan ke Long Hao Chen adalah sejenis perasaan. Long Hao Chen tidak tahu dari mana asalnya. Namun, ketika dia berada di medan perang, dari 2 kali Long Hao Chen telah memperhatikan niat penyergapan musuh. Ketika mereka mendeteksi anggota klan Daik selama pertempuran kedua, itu sebenarnya karena Hao Yu. Long Hao Chen sebenarnya lebih lambat darinya dalam menemukan kehadiran musuh. Baiklah, saya menerima lamaran Anda. Long Hao Chen mengambil 3 botol di tangan Lin Xin saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Kenyataannya, keputusan ini menyakitkan bagi Lin Xin. Dia sangat menyadari nilai ketiga botol pil ini, mereka hampir setara dengan sepertiga tabungannya. Alasan dia membuat keputusan ini adalah karena intuisinya. Yang paling meyakinkannya adalah misteri seputar Long Hao Chen dan Hao Yu. Yang kedua, adalah kepribadian Long Hao Chen. Hanya setelah menggunakan sekali lagi metode identifikasi, dia membuat keputusan untuk berjudi. Mungkin ada keberadaan yang lebih kuat dari Long Hao Chen yang juga akan menghadiri seleksi perburuan iblis. Namun, setelah menggunakan metode identifikasi berkali-kali, Lin Xin akhirnya menyadari bahwa ada kompor spiritual misterius di dalam tubuh Long Hao Chen. Untuk penyihir dari regu yang sama, seorang satria penjaga yang memiliki kompor spiritual dapat dianggap sebagai garis hidupnya. Selanjutnya, dalam waktu yang singkat, Lin Xin tidak mungkin menemukan elit lain dari salah satu kuil besar untuk bekerja sama. Tentu saja, Lin Xin juga memiliki aspek liciknya. Dia telah mengunci poin penting, usia Long Hao Chen. Peserta seleksi perburuan setan harus berusia 25 tahun atau lebih muda. Bahkan jika Lin Xin tidak bisa hadir kali ini, bagaimana dengan 5 tahun kemudian? Long Hao Chen sudah di langkah keempat. Level apa yang bisa dia capai dalam 5 tahun? Pada titik waktu itu, untuk mengambil risiko apakah dia akan menjadi salah satu dari 3 besar kemungkinan besar tidak lagi menjadi masalah. Selanjutnya, Lin Xin sendiri baru berusia 18 tahun. 5 tahun kemudian, dia masih dalam rentang usia untuk memenuhi syarat untuk seleksi perburuan setan. Namun, saat ini, dia tidak tahu apa keputusannya. Dalam hidupnya, Lin Xin telah menghasilkan pil yang tak terhitung jumlahnya. Namun, yang paling berharga di pasaran ada di ketiga botol ini. Ketika dia membuat keputusan terakhirnya, Lady Luck sudah berada di sisinya. Lelang di luar berlanjut tanpa basa-basi. Tak satu pun dari item yang terakhir ini kurang kualitasnya, tetapi tidak ada yang masih tertarik untuk menonton. Karena itu, mereka mohon diri terlebih dahulu dan meninggalkan rumah lelang Holy Union. Saudara Kulong, kurasa kita akan bertemu di Holy Union. Mari kita berdua melakukan yang terbaik. Lin Xin tidak berlama-lama lebih lama, dan menggunakan kedua tangannya untuk sedikit menyisir rambut hijau panjangnya di belakang punggungnya, dia menunjukkan senyum tampan pada Long Hao Chen dan berbalik untuk pergi. Melihat sosoknya yang surut, Lin Xin berkata dengan sikap menuduh, "Adik, kamu sedikit terlalu gegabah."
Kami bahkan tidak tahu orang macam apa dia. Long Hao Chen tertawa ringan, berkata, dia seharusnya tidak menjadi orang jahat. Hao Yu memberitahuku dengan intuisi bahwa aku bisa mempercayainya. Little Light dan Little Flame mengangguk lalu menggigit dan menarik ujung celana Long Hao Chen. Jelas, mereka masih memikirkan bola batu misterius ini. Li Xin dan Lin Jialu berbagi pandangan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, Lin Xin ini masih seorang alkemis, tidak buruk bagi Long Hao Chen untuk berteman dengan orang seperti ini. Kembali ke hotel, Long Hao Chen baru saja menutup pintu ketika Hao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat-lompat. Long Hao Chen menghela nafas tak berdaya, kamu sangat tidak sabar. Saat dia berbicara, cahaya keemasan yang lembut dan tipis dipancarkan dari tubuhnya, Divine Light Mantle, miliknya. Segera, mantel cahaya ilahi ini menyelimuti bagian dalam ruangan. Dalam hal pertahanan, mantel cahaya ilahi tidak terlalu bagus. Tetapi karakteristik kedap suaranya serta aura kuat yang dipancarkan sangat praktis. Setelah menyelesaikan mantel cahaya ilahi, Long Hao Chen mengeluarkan bola batu dari cincin, lupakan aku tidak, menyerahkannya ke Hao Yu. Little Light dan Little Fire bertukar pandangan, dan tiba-tiba, Little Light membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan bola batu dengan satu tegukan. Harus diketahui bahwa bola batu ini seukuran kepala manusia. Meskipun Hao Yu tingginya 2 meter, kepalanya tidak terlalu besar. Setelah menelan bola batu sebesar itu dengan tiba-tiba, leher cahaya kecil menonjol keluar, dan, dengan susah payah, bola batu itu perlahan memasuki perutnya. Kamu memakannya begitu saja? Long Hao Chen menatap kaget ke cahaya kecil dan api kecil. Api kecil mengeluarkan suara rintihan di Long Hao Chen. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, mereka masih dapat mengirimkan pikiran mereka ke Long Hao Chen melalui kontrak darah mereka. Hati Long Hao Chen tiba-tiba terkejut, apa? Kamu ingin kembali ke dunia aslimu? Api kecil mengirimkan pesan ini ke Long Hao Chen, mengatakan bahwa dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama, dia juga tidak dapat dipanggil. Adapun berapa lama itu akan bertahan, mereka bahkan tidak tahu. Sejak Hao Yu tiba di sisi Long Hao Chen, dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke dunia aslinya. Tetapi pada saat ini, jelas, bola batu telah menyebabkan beberapa perubahan muncul di dalam dirinya, menciptakan kebutuhan ini. Melihat mereka, Long Hao Chen mengangguk, tapi tampaknya sangat enggan untuk berpisah, dan menjawab, sepertinya bola batu ini sangat penting bagimu. Karena semuanya seperti ini, Anda harus kembali. Jangan khawatirkan saya tidak akan menghadapi bahaya apapun selama kualifikasi seleksi perburuan setan. Pada kenyataannya, karena dia sedang mempersiapkan dirinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, justru sekarang Long Hao Chen sangat membutuhkan Hao Yu, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Cahaya kecil dan api kecil dapat menggunakan berbagai mantra magis dan memiliki koordinasi yang sempurna dengan Long Hao Chen dalam pertarungan. Dampaknya bukan masalah kecil. Tapi Long Hao Chen tidak ingin menyeret cahaya kecil dan api kecil ke bawah. Saat itu, dia dengan jelas merasakan Little Light dan Little Firehouse akan bola batu itu. Cahaya kecil dan api kecil mengungkapkan kekecewaan di mata mereka, mereka dengan jelas tahu bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk meninggalkan Long Hao Chen. Dua kepala bergesekan dengan kaki Long Hao Chen saat suara rengekan terdengar. Namun, penampilan tegas mereka tidak berubah sedikit pun. Mereka jelas penuh tekad. Di punggung Hao Yu, beberapa pembuluh darah berwarna ungu perlahan mulai bersinar, membentuk cahaya berwarna ungu tipis yang menutupi bagian dalam seluruh tubuhnya. Saat dia melihat dalam-dalam ke Long Hao Chen, cahaya ungu ini menghilang, dan dalam sepersekian detik, tubuh Hao Yu segera menyusut sebelum menghilang, sehingga kembali ke dunia aslinya. Melihat tempat di mana Hao Yu menghilang, Long Hao Chen mencoba untuk menekan perasaan keengganannya saat dia mengeluarkan 3 botol yang diberikan kepadanya oleh Lin Xin dari cincin, lupakan aku jangan. Membukanya, dia mengeluarkan secarik kertas yang ada di dalamnya. Mereka tampak tidak penting, tetapi setelah menemukan isinya, Long Hao Chen langsung membuka lebar matanya. Reaksi pertamanya adalah, apakah ini nyata? Ketiga lembar kertas itu cukup sederhana. Di bagian pertama tertulis, di bawah langkah kelima, minum 1 pil per hari dan mulai latihan, masing-masing akan meningkatkan energi spiritual pengguna sebesar 10. Pada yang kedua tertulis, Anda dapat menggunakan pil ini dalam keadaan apapun, pil ini akan mengisi 200 unit energi spiritual internal dalam 10 detik. Pada yang ketiga tertulis, ini akan langsung melepaskan potensi tersembunyi Anda dan meningkatkan kemampuan tempur Anda sebesar 20% dan akan bertahan selama 30 detik. Setelah efeknya habis, pengguna akan melemah selama 12 jam. Meskipun Long Hao Chen tidak tahu bahwa pil ini adalah pil terbaik dari langkah keempat, dia bisa melihat betapa berharganya barang-barang ini. Untuk alasan ini, dia merasa sangat berhutang budi kepada Lin Xin.
Terlepas dari apakah itu untuk janjinya kepada Lin Xin atau untuk mencapai tingkat kultivasi yang dibutuhkan untuk mencari orang tuanya bahkan sehari sebelumnya, itu perlu baginya untuk mengerahkan upaya sebanyak mungkin. Tenggelam dalam pikirannya, Long Hao Chen mengeluarkan salah satu pil di botol pertama dan menelannya sebelum duduk bersila untuk berkultivasi. Keesokan paginya, kelompok 5 Long Hao Chen melanjutkan perjalanan mereka, langsung menuju kota suci. Setelah istirahat sehari, semua orang bersemangat. Seleksi perburuan iblis akan segera dimulai, dan jauh di dalam, mereka semua bertekad dan penuh antisipasi. Tanpa ragu, mereka semua sangat termotivasi. Setelah 2 hari perjalanan, mereka cukup dekat dengan kota suci, jadi kelompok Long Hao Chen melambat dan meluangkan waktu untuk maju. Kompetisi hanya akan dimulai dalam 1,5 hari, jadi tidak perlu terburu-buru. Berjalan ke depan, mereka tiba-tiba mendengar beberapa orang berdebat di depan, menarik perhatian mereka. Sejak awal, Baldia ini merusak pemandangan. Sangat mudah bahwa kami belum mencapai kota suci, tampaknya Anda bahkan tidak perlu hadir. Serahkan plat nomor Anda, lalu kesal dan kembali ke kota Siu. Seorang pendeta yang bahkan tidak bisa menyembuhkan sebenarnya ingin memimpin kita. Kalian ingin memberontak? Suara yang dalam terdengar. Keributan mendadak ini telah menarik perhatian Long Hao Chen karena suara pertama terdengar sangat familiar. Setelah melewati hutan kecil, Long Hao Chen, Li Xin, dan yang lainnya bisa melihat kedua belah pihak bertengkar di depan mereka. Ada total 6 orang di belakang hutan. Penilaian Long Hao Chen tidak salah, salah satu dari orang-orang itu secara tidak terduga adalah orang yang akrab itu. Orang yang dia temui secara kebetulan di Night Ash Sacred Mountain, Guiwu. Pada saat ini, Guiwu dipasang di atas cacing tanah kerang scarlet bertubuh merah yang berapi-api. Tangan kanannya mencengkeram tombak saat dia duduk tegak, tampaknya jauh di atas yang lainnya. 6 orang ini dibagi menjadi 2 sisi. Sisi Guiwu, yang secara tak terduga berjumlah 5 orang, dan yang mengejutkan di sisi lain, satu sosok sendirian. Sosok tunggal itu adalah pria botak besar. Dia sangat tinggi, setidaknya 2 meter atau lebih, memiliki punggung yang lebar, dan ototnya yang menonjol meregangkan pakaiannya dengan kencang. Dengan penampilan yang sedikit tidak halus, kepalanya yang botak berkilau seperti bola lampu. Alisnya yang seperti pedang menutupi mata yang ganas seperti harimau, dan wajahnya menunjukkan hidung yang lurus dan tinggi dengan rahang persegi, tampak sangat mengesankan. Tapi apa yang membuat Long Hao Chen dan yang lainnya penasaran adalah bahwa botak gendut ini secara mengejutkan mengenakan jubah putih. Jubah putih ini adalah sesuatu yang hanya akan dikenakan oleh pendeta. Mempertimbangkan apa yang baru saja mereka dengar, ekspresi Long Hao Chen dan yang lainnya memancarkan keheranan. Apakah orang kuat yang fisiknya bahkan melebihi prajurit dan ksatria rata-rata ini benar-benar seorang pendeta? Benar, pria itu adalah seorang pendeta. Apakah dia tidak memegang tongkat sihir di tangannya? Jika seseorang bisa menyebutnya sebagai staf sihir. Tangan kanan botak bertubuh besar ini menggenggam tongkat hitam pekat sepanjang 3,5 meter dan setebal lengan seseorang. Bahan tongkat itu tidak bisa dibedakan, dan di ujung tongkat itu bertatahkan permata kuning redup yang berkilauan. Tanpa permata ini, orang akan benar-benar berpikir bahwa tongkat ini hanyalah batang besi. Karena daerah yang dilalui Long Hao Chen dan yang lainnya berada di lereng gunung, mereka dapat dengan jelas melihat ke-6 orang ini, tetapi pihak lain tidak dapat melihat mereka. Kelompok 5 orang yang saat ini menghadapi pendeta botak ini jelas dipimpin oleh Guiwu. Dia mengarahkan tombaknya ke arah pendeta botak itu dan berkata, "Si Masian, berikan plat nomormu, lalu pergilah agar kami bisa meninggalkanmu di sini. Di kota suci, orang sepertimu hanya akan menjadi aib bagi kota Siu kami." Mata pendeta botak itu bersinar dengan dingin, "Aku, ayahmu, tidak akan menyerahkannya. Bagaimana kalau kamu bajingan mencoba dan mengambilnya dariku?" Guiwu tertawa sinis, "Kalau begitu kami akan memukuli kamu sampai ibumu sendiri tidak bisa mengenali kamu." Menyerang. Mengatakan demikian, dia mendesak cacing tanah berkulit scarlet saat itu meraung dan meluncur ke depan, menyerbu dengan cepat ke arah pendeta botak itu. Di antara kelompok 4 orang di sisi Guiwu adalah seorang prajurit yang menyerbu di sampingnya, 2 penyihir yang mulai melantunkan mantra, serta sosok kurus yang mengenakan kerudung hitam yang tampaknya adalah seorang pembunuh. Tubuhnya berkedip-kedip, dia berlari keluar dan berputar-putar dari samping. Tampaknya ada pemahaman yang mendalam dalam kerja tim kelima orang ini. Melihat ini terjadi, wajah Long Hao Chen langsung menunjukkan kemarahan. Terlepas dari pihak mana yang salah, 5 orang sebenarnya melakukan serangan dari semua sisi terhadap seorang pendeta. Sudah, Long Hao Chen tidak bisa mentolerir perilaku tercela ini. Tapi, saat dia bergegas keluar untuk membantu pendeta itu, dia ditahan oleh Li Xin yang berdiri di sampingnya. "Lil Bro, lihat sebelum berakting. Tidakkah Anda melihat bahwa pendeta itu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan?"
Dia harus mampu membela dirinya sendiri. Menghadapi serangan serba bisa dari 5 orang itu, pendeta botak ini Sima Xian berteriak marah. Tidak hanya dia mundur, langkahnya sangat cepat, dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Pada saat ini, tongkat raksasa di tangannya mulai menyala. Baik pendeta maupun ksatria dianggap sebagai sahabat cahaya karena semua keterampilan mereka menggunakan sihir suci. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sihir suci para pendeta lebih berfokus pada penyembuhan dan pengaruh tambahan. Mengangkat tongkatnya, cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meledak, menjadi pilar emas yang menyelimuti pendeta botak itu, Sima Xian. Ini adalah keterampilan menyerang dan bertahan dari pendeta, cahaya suci. Ini secara efektif melindungi diri sendiri sekaligus melepaskan kekuatan membunuh terhadap semua musuh di dekatnya. Meskipun kecepatan mundur Sima Xian cukup cepat, dan tubuhnya sama sekali tidak lemah, itu tidak mungkin dibandingkan dengan Scarlet Shelled Earthworm. Tombak Guiwu didorong ke depan, cahaya keemasan mengelilingi ujung tombak panjang ini. Ini adalah skill, Light Thrust. Cahaya keemasan melesat lurus ke arah Sima Xian. Guiwu adalah seorang ksatria penjaga, tapi dia tidak menggunakan perisai sama sekali, kedua tangannya malah memegang tombaknya. Pada saat yang sama, Light Thrust diluncurkan, Scarlet Shelled Earthworm bergegas maju menuju pendeta botak. Menginjak tanah ke sisi kanan depan, itu menggunakan energi menginjak-injak yang biasa digunakan selama pertarungan oleh binatang ajaib. Guncangan hebat menyebar ke seluruh tanah, menyerang dan menenggelamkan sekitarnya. Persis seperti yang dikatakan Li Xin, wajah Sima Xian tidak menunjukkan perubahan sedikit pun, sebaliknya, wajah pendeta yang kokoh ini menunjukkan ekspresi yang garang. Dengan bas, Light Thrust segera diblokir dan dihilangkan oleh Sacred Light. The Scarlet Shelled Earthworm menginjak lapisan demi lapisan tanah, menyebarkan cahaya putih bersih di sekitar saat binatang yang sedang menyerang itu mengarahkan Breaking Charge di bawah kakinya. Sima Xian berteriak keras, memutar tongkat sihir besar di tangannya, secara langsung menyambut tombak Guiwu. Saat suara logam keras bergema, kelompok Long Hao Chen benar-benar menakjubkan. Di lereng bukit, tombak Guiwu secara tak terduga diblokir oleh serangan Sima Xian, dan bagian atas tubuh Guiwu segera terlempar. Tepat setelah suara tabrakan terdengar, itu terbukti, tongkat sihir dari pendeta botak ini memang terbuat dari bahan logam. Orang harus tahu bahwa Guiwu adalah seorang ksatria penjaga. Dalam kombinasi dengan fakta ini, penggunaan kekuatan pengisian dari Scarlet Shelled Earthworm menciptakan serangan yang jelas-jelas cukup kuat. Tetap saja, tabrakan ini diakhiri dengan kekalahannya. Pada saat yang sama Sima Xian menahan serangan Guiwu, Scarlet Shelled Earthworm segera ditampar ke samping, telapak tangan tebal bertabrakan dengan cakarnya yang tajam dan bersinar. Sima Xian sama sekali tidak terganggu, dan ketika berbalik, dia mengayunkan tongkat sihir. Dengan suara peng, Scarlet Shelled Earthworm dipukul. Scarlet Shelled Earthworm milik Guiwu tiba-tiba tersandung dari serangan itu, kehilangan keseimbangannya. Seketika, tubuh Sima Xian berubah arah, tongkat sihir di tangannya menyapu, langsung menghancurkan cacing tanah berkulit merah di sisinya. Guiwu langsung memperbaiki posturnya dan buru-buru menggunakan tombak di tangannya untuk menangkis. Peng, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Tombak Guiwu dihantam ke belakang menuju wajah cacing tanah berkulit merah, dengan teriakan yang menyakitkan, cacing tanah berkulit merah didorong ke belakang 2 meter, hampir jatuh ke tanah. Seorang pendeta, menghadapi kekuatan dari Scarlet Shelled Earthworm, dengan kekuatan penuhnya, disertai dengan dukungan dari Guardian Knight, benar-benar menang dalam situasi ini. Tidak peduli siapa yang menonton adegan ini, dia akan benar-benar terkejut. Namun, kemampuan adaptasi Sima Xian sama sekali tidak kurang. 2 prajurit Guiwu segera bergegas maju, secara bersamaan tiba di hadapannya. Pada saat yang sama muncul 2 bola api besar. Bola api terbentuk secara tak terduga, langsung memblokir jalan keluar Sima Xian. Kedua prajurit, satu di kiri dan satu di kanan, keduanya dipersenjatai dengan pedang besar di masing-masing tangan, dan secara bersamaan memulai serangan lompatan padanya. Tapi kemudian, ada pemandangan yang mencengangkan. Saat dia diserang dari kedua sisi, keputusan Sima Xian mengkhianati semua harapan. Dia mundur 2 langkah, dan di atas tongkat sihirnya, cahaya putih muncul, mengubahnya menjadi palu yang sangat besar yang langsung dia hancurkan di belakangnya. Mengambil 2 langkah mundur memungkinkan dia untuk menghindari serangan kedua prajurit, tapi sayangnya mendorongnya ke jalur 2 bola api. Ping, suara mengental darah yang mengesankan dibuat saat dia dengan ganas memegang palu berwarna putih susu, menghancurkannya ke sosok hitam di dekatnya. Ini tepatnya adalah pembunuh yang datang untuk menyerangnya dengan diam-diam di punggungnya. Palu suci. Dia menggunakan skill ofensif terkuat yang bisa digunakan pendeta di bawah langkah kelima. Sejujurnya,
skill ofensif seorang priest sangatlah terbatas, mereka hanya memiliki 3 pilihan di bawah langkah kelima, cahaya suci, palu suci, dan halo putih, ketukan suci, yang digunakan Simasian sebelumnya. Pembunuh itu dikirim terbang oleh palu suci, pada saat yang sama ketika Simasian dipukul oleh bola api dahsyat yang melewati cahaya suci miliknya dan menjatuhkannya 6 atau 7 langkah ke belakang sambil menghanguskan gaun pendetanya. Ark, Simasian meraung. Kedua lengannya bergetar saat tubuhnya terungkap, memperlihatkan penampilan yang sangat heroik. Seketika, dia mengangkat tubuhnya yang luar biasa, dan dengan suara paf, jubah pendetanya segera hancur, memperlihatkan otot-ototnya yang seperti perunggu. Ototnya menjulang seperti gunung, mereka memiliki ketebalan ular sanca dan bentuk naga. Kilatan kemerahan bisa dilihat, itu adalah bekas luka bakar di tubuhnya yang berasal dari serangan sebelumnya. Dari lereng bukit, Chen Chen, yang biasanya tidak banyak bicara, berseru, "Madness," seorang pendeta yang bisa menggunakan Madness. Kegilaan adalah keterampilan yang bahkan tidak dimiliki oleh para pengamuk. Itu membutuhkan tubuh yang sangat kuat, dan merupakan keterampilan rahasia kuil prajurit yang tidak dapat dipelajari secara normal, hanya dihargai untuk jasa besar. Bahkan Chen Chen yang mengamuk tidak bisa menggunakannya. Dan lagi, pastor botak di depan matanya ini tampaknya bisa. Dengan dua suara bang, bang, dua prajurit yang tiba-tiba dipukul mundur oleh tongkat sihir Simasian mulai bergegas, tapi Guiwu sudah menyerang, keterampilan, Fight Halo, ksatria penjaga menyebar ke sekelilingnya. Tombak di tangannya memancarkan kilatan keemasan, saat itu berubah menjadi lusinan tombak yang ditujukan ke Simasian. Dalam mode kegilaan, tubuh Simasian bahkan lebih kuat, dan tongkat sihirnya dicambuk ke atas dan ke bawah sebelum secara langsung menyerang cacing tanah berkulit merah bahkan tanpa mengambil setengah langkah mundur. Serangan yang solid dengan pertahanan yang kokoh. Pada saat ini, wajah Guiwu sudah menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa Simasian adalah lawan yang cukup tangguh, tetapi dia tidak berharap dia memiliki level seperti itu. Bahkan jika dia dikelompokkan dengan dua prajurit, dia hampir tidak bisa menjadi tandingan Simasian. Serang terus-menerus, kegilaan miliknya tidak akan bertahan lama. Guiwu berteriak, saat cahaya keemasan yang menutupi tubuhnya semakin intensif, sementara Scarlet Shelled Earthworm membantu memblokir sebagian besar serangan Simasian. Pada saat ini, di belakang Guiwu, cahaya merah besar sepanjang 3 meter muncul di udara, memancarkan awan berwarna merah menyala di sekeliling. Dua orang di belakang Guiwu, yang tampak seperti penyihir, mengangkat tongkat sihir mereka, dan menghasilkan cahaya berwarna merah yang sangat besar. Sihir gabungan, tarian api hamburan agung. Mantra ofensif yang kuat dari langkah kelima. Kedua penyihir ini seperti saudara, mengandalkan sihir gabungan secara halus, mereka menggunakan mantra dengan kekuatan ofensif yang luar biasa. Kulit pendeta botak Simasian berubah total. Dia sangat gagah berani, tetapi pada akhirnya, dia tidak lebih dari seorang pria lajang, dengan tingkat kultivasi langkah keempat. Menghadapi kelompok Guiwu yang terdiri dari pemuda yang juga berada di langkah keempat dalam panggilan mereka, 5 lawan 1, bahkan pendeta yang gagah berani ini ingin menyerah dalam situasi seperti itu. Tiba-tiba, saat tarian api hamburan agung naik ke langit, mengunci Simasian, 2 titik cahaya memenuhi langit, memaksa diri mereka sendiri ke tengah medan perang. Dalam sekejap, setitik cahaya kemerahan tiba di tubuh Simasian, dan seketika, seluruh tubuh Simasian ditutupi oleh lapisan prasasti emas kemerahan, meningkatkan kekuatan serangan, dan pertahanannya. Masih dalam mode kegilaan, dia mengangkat tongkat sihirnya, dan dengan kasar mengguncang kedua prajurit itu. Titik cahaya kedua, yang berwarna putih, terbang ke arah para penyihir ketika adegan aneh terjadi. Tarian api hamburan yang mulia, yang awalnya terkunci pada Simasian tiba-tiba berubah arah dan mengarah ke sisinya. Hong, dengan kilatan cahaya merah, tidak ada yang tersisa selain bumi yang hangus dalam radius 10 meter. Hebatnya, seorang pemuda berkilau dengan pancaran warna emas tetap ada, berdiri dengan bangga di tengah zona yang terkena tarian api hamburan agung. Dia bahkan tidak terlihat sedikit pun terpengaruh olehnya. Pemuda dengan perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya tidak lain adalah Long Hao Chen. Dengan pedang cahaya di tangannya yang berorientasi pada Simasian, dia telah menggunakan pembalasan terang dengan obstruksi ilahi, mengubahnya menjadi cahaya penyembuhan yang diarahkan ke tubuhnya. Energi hangat ini menenangkan Simasian, menenangkan rasa sakit yang datang dari kegilaan, sambil meningkatkan semangatnya. Berhenti. Mengendarai Scarlet Shelled Earthworm, Guiwu dengan ganas mengangkat tombaknya, saat Scarlet Shelled Earthworm mengambil beberapa langkah mundur bersama dengan 2 rekan prajuritnya, menghentikan serangan mereka. Itu kamu. Guiwu menatap Long Hao Chen dengan mata suram.
Long Hao Chen dengan acuh tak acuh menjawab, ini aku. Jadi, Anda masih ingat taruhan antara guru Yehua dan ayah Anda yang terhormat, bukan? Ekspresi Guiwu berubah tipis. Dia secara pribadi telah melihat bagaimana Long Hao Chen benar-benar berhasil mengusir mantra ofensif dari langkah kelima, tarian api hamburan mulia. Kepercayaan dirinya yang asli telah melemah dengan selisih yang lebar. Tentu saja, saya ingat. Kami akan bertemu selama seleksi. Kami akan pergi. Melihat kelompok sahabat Long Hao Chen dengan pendeta kejam Simasian, mereka hanya bisa pergi dengan tenang. Kedua prajurit dan asasin, yang telah menderita luka yang cukup banyak, pergi dengan muram, maju bersama dengan Guiwu menuju kota suci. Long Hao Chen tidak menghentikan Guiwu. Tidak ada gunanya menyerangnya sekarang, dia masih harus melawannya selama kompetisi mendatang. Setengah tahun sebelumnya, Guiwu adalah Knight peringkat ke-8. Pada titik ini, dia sudah menjadi Grand Knight peringkat pertama. Lebih lanjut menambahkan fakta bahwa ia memiliki Scarlet Shell Earthworm, Long Hao Chen belum tentu cocok untuknya. Tindakan yang luar biasa, melihat kelompok Guiwu yang pergi, Simasian melontarkan kata-kata ini dengan penuh penghinaan. Long Hao Chen berbalik ke arahnya dan berkata, "Hai. Senang bertemu denganmu, aku Long Hao Chen." Simasian mengelus kepalanya yang botak, dan dengan tertawa ringan, dia membalas, "Terima kasih adik, saya Simasian. Apakah Anda datang ke kota suci untuk berpartisipasi dalam pemilihan juga?" Long Hao Chen mengangguk dan menjawab, "Ya, kami datang dari kota Haoyu di selatan." "Apa yang baru saja terjadi? Mungkinkah kalian semua berasal dari kota Xiu?" Wajah Simasian menjadi depresi, jangan dibicarakan, orang-orang ini tidak memiliki sesuatu yang baik. Terutama Guiwu, dia penuh dengan tipu daya jahat. Pada saat itu, saya menolak untuk menyelesaikan tugas saya bersama mereka, jadi mereka berpikir untuk mencegah saya berpartisipasi dalam seleksi ini, mengatakan bahwa saya akan mempermalukan kota Xiu dan sebagainya. Bagaimana mungkin hanya karena yang hebat saya tidak bisa sembuhkan, saya akan membuat kota Xiu kehilangan muka? Dari sudut pandangku, sepertinya mereka khawatir aku akan mendapatkan hasil yang baik dari seleksi ini, dan karena itu, ayah Guiwu ini, konsulat kota Xiu, tidak akan bisa menang melawan guruku. Ini penjelasan yang benar. Seorang pendeta yang tidak bisa menyembuhkan. Jantung Long Hao Chen bergerak-gerak. Orang ini benar-benar orang yang aneh. Simasian cukup lugas saat dia berkata, "Adik laki-laki Long, kamu telah membantuku hari ini. Aku akan menyimpan bantuan ini, aku berhutang budi padamu, dan di masa depan, aku pasti akan mengembalikannya. Saya pergi lebih dulu, saya harus buru-buru menemui guru saya di kota Xiu, untuk memberitahu dia bagaimana mereka berusaha mencegah saya berkompetisi. Aku pergi, selamat tinggal." Saat dia selesai, pendeta botak-botak ini pergi menuju kota Xiu, mengambil langkah besar dan membawa tongkat sihirnya. Li Xin tiba di sisi Long Hao Chen, dan tidak bisa menahan tawa, botak ini cukup menarik. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan seorang pendeta yang tidak dapat menyembuhkan. Long Hao Chen juga tertawa, benar, sungguh orang yang aneh. Kita juga harus pergi. Kota suci, di markas besar Temple Alliance. Kota itu secara progresif dibangun setelah umat manusia memasuki zaman kegelapan, itu pada dasarnya adalah pusat komando Temple Alliance. Aliansi kuil tidak persis seperti sebuah negara, ini adalah tempat dengan otoritas tertinggi di wilayahnya, sementara kekuatan itu dimiliki oleh 6 kuil besar. Masing-masing kuil ini memiliki pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang mengawasi markas besarnya, mengawasi semua operasi yang terkait dengan ras iblis dan urusan internal aliansi kuil. Kota suci bukanlah kota biasa dengan bentuk persegi, melainkan berbentuk segi 6, melambangkan 6 kuil agung. Dan kota suci ini adalah kota paling ramai di aliansi, di mana tidak ada gedung cabang, hanya aliansi yang memegang kekuasaan. Di kota suci, ada 3 bangunan terkenal, istana kantor aliansi, rumah lelang kepala aliansi, dan stadion besar aliansi. Ketiga tempat ini terletak di pusat kota suci, berdiri seperti 3 rival yang bersaing. Di antara mereka, stadion besar aliansi adalah tempat yang digunakan untuk seleksi perburuan setan, serta tempat di mana pasukan pemburu setan menjalankan misi mereka. Itu sangat penting sehingga pengaruhnya setara dengan yang ada di 6 kuil besar. Dapat dikatakan bahwa semua pembangkit tenaga listrik 6 kuil besar memiliki, bersama-sama, pengaruh yang sama dengan pasukan pemburu iblis. Di antara 3 bangunan yang sangat terkenal, Stadion Ujian Aliansi juga merupakan bangunan yang mencakup area terluas di kota. Itu adalah bangunan melingkar dengan diameter 300 meter yang menutupi 6 wilayah kota. Selain itu termasuk menara misi eksklusif perburuan setan, pusat transaksi perburuan setan, dan gudang harta karun kuil.
Ketika kelompok Long Hao Chen tiba di pintu kota suci, pengawas Feng Yang muncul di depan mereka sekali lagi, dan membuat mereka memasuki kota suci, sebelum langsung menuju ke stadion besar aliansi untuk melaporkan kedatangan mereka. Sesampainya di tempat 6 kuil bertugas menerima pengunjung, 5 orang dalam kelompok Long Hao Chen harus berpisah. Mereka harus menuju kelenteng masing-masing untuk mengikuti acara tersebut. Kakak Lin, kakak tertua Chen, kakak kedua Chen, lakukan yang terbaik. Kami harus berusaha keras untuk bisa bertemu di final kompetisi, kata Long Hao Chen dengan wajah tersenyum. Chen Xi dengan ringan menghela nafas, mari kita coba yang terbaik. Melihat wajah adik laki-lakinya, dia merasa jelas tidak percaya diri. Kompetisi kuil prajurit adalah yang paling ketat, dan sebagai junior dari langkah keempat, di peringkat kedua dalam hal tingkat kultivasi, akan sangat sulit bagi mereka untuk masuk 10 besar. Lin Jialu dengan rendah hati tersenyum, dan membalas, Hao Chen, baik Li Xin dan aku akan mencoba yang terbaik juga. Kelima orang itu merasa enggan untuk berpisah, karena mereka pergi ke kuil masing-masing untuk melaporkan kedatangan mereka. Ketika Long Hao Chen dan Li Xin tiba di kuil ksatria untuk membuat laporan mereka langsung bisa melihat Ye Hua yang berdiri di sana. Melihat Long Hao Chen dan Li Xin, Ye Hua tidak menunjukkan ekspresi senang, ia memiliki keyakinan pada murid pribadinya, dan mengingat Li Xin memiliki Rose Unicorn dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, akan menjadi tidak normal jika mereka tidak dapat lulus ujian. Guru. Melihat Ye Hua, Long Hao Chen segera menjadi bersemangat saat dia naik ke sisinya. Ye Hua menjawab, pergi, kamu harus mendaftar dulu, kita akan bicara setelah itu. Anda akan memiliki hari istirahat, dan lusa, di pagi hari, kontes penyisihan akan dimulai. Wajahnya terlihat sedikit muram. Pendaftarannya sangat sederhana. Anda akan menyerahkan ubin resmi Anda dan menerima plat nomor lain yang menandai Anda sebagai peserta kuil kesatria, kemudian pendaftaran akan selesai. Bagi peserta yang sebelumnya tidak berhasil dalam misi uji coba, ubin resmi akan diambil oleh pengawas. Dengan demikian, seseorang hanya perlu menyelidiki keaslian ubin resmi untuk melanjutkan. Setelah laporan tersebut, Ye Hua membawa Long Hao Chen dan Li Xin ke kuil ksatria untuk membuat pengaturan di sebuah hotel dekat stadion besar aliansi untuk check-in, sebelum langsung membawa mereka ke kamar mereka. Persaingan ini akan cukup ketat, mohon persiapkan mental kalian, kata Ye Hua dengan wajah suram. Li Xin dan Long Hao Chen melirik satu sama lain, secara internal menggigil pada saat yang sama. Ye Hua dengan dingin berkata, saya melakukan penelitian saya. Setidaknya 100 orang akan berpartisipasi dalam kontes penyisihan kompetisi ini, dan jumlah konkretnya akan tergantung pada hasil laporan terakhir besok. Di antara mereka yang telah dilaporkan, 3 ksatria bumi juga telah muncul. Apa? Li Xin berteriak karena terkejut, ksatria bumi dari langkah kelima. Tidak ada perbedaan besar antara Ye Hua dan mereka. Selain itu, saat memasuki langkah kelima, energi spiritual akan mulai mencair, meningkatkan kekuatan masing-masing kemampuan mereka, tanpa kecuali, dengan selisih yang sangat besar. Ada satu perbedaan kata antara gelar ksatria bumi dan ksatria agung, tetapi mereka berbeda seperti bumi dan langit. Berbeda dengan Li Xin yang benar-benar terkejut, Long Hao Chen jauh lebih mantap, dan meskipun dia nyaris tidak bisa mengendalikan emosinya, sorot matanya sama pantang menyerah seperti di masa lalu. Tenang. Ye Hua menatap Li Xin, semua talenta dari seluruh Temple Alliance akan berkumpul di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis. Mengapa Anda terkejut bahwa ada beberapa ksatria bumi yang muncul di sana-sini? Mungkin ada setidaknya 1 orang untuk setiap peringkat ksatria bumi. Jangan lupa, kuil ksatria adalah yang terkuat dari 6 kuil besar. Selain itu, tidak hanya kuil ksatria kami yang mengirim ksatria di langkah kelima, 5 kuil lainnya juga mengirim pembangkit tenaga listrik langkah kelima mereka sendiri. Dalam seleksi perburuan setan sebelumnya, babak final dari 10 besar penuh dengan kontestan dengan panggilan langkah kelima. Anda tidak boleh sombong menjadi kuat di sini bahkan jika Anda kuat dalam kota Haoyu. Dengan status Anda saat ini, tugas Anda adalah menyelesaikan di 10 besar kualifikasi. Meskipun banyak pemuda tangguh berpartisipasi dalam turnamen pasukan pemburu iblis saat ini, Ye Hua tidak cemas. Long Hao Chen baru berusia 14 tahun, dia dapat berpartisipasi dalam 2 pilihan perburuan setan. Kali ini, tujuan utama kami adalah membiarkan dia mengalaminya sekali. Adapun peringkatnya, kita akan lihat di turnamen berikutnya. Dalam 5 tahun lagi, Long Hao Chen harus bisa mencapai langkah ksatria bumi, bukan? HMPF, dia mungkin setidaknya akan menjadi ksatria bumi puncak. Tentu saja, Ye Hua tidak akan mengucapkan kata-kata itu kepada Long Hao Chen sekarang, karena dia tidak ingin muridnya kehilangan semangat juangnya. Ternyata, pertarungan di babak penyisihan bahkan lebih brutal dibanding di babak final. Ini akan menjadi turnamen sistem gugur.
Namun, pesaing pada langkah kelima atau lebih tidak harus berjuang untuk 2 putaran pertama. Selanjutnya, kuil akan mengatur agar mereka memiliki kesempatan untuk berada di 10 besar. Ini untuk memastikan bahwa kuil ksatria kita akan memiliki peringkat yang lebih baik di babak final. Jadi, kalian berdua harus mempersiapkan diri, jangan melakukan kesalahan. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan tersingkir di babak pertama. Iya. Long Hao Chen dan Li Xin dengan hormat menjawab. Ye Hua berkata, bagus, sekarang kamu harus kembali ke kamar kamu untuk beristirahat. Sebelum turnamen dimulai, jangan keluar. Jika Anda dapat meningkatkan kekuatan spiritual Anda bahkan sedikit, Anda akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menang melawan lawan Anda. Long Hao Chen kembali ke kamarnya, ketika dia akan memulai latihannya, Ye Hua tiba. Guru. Long Hao Chen dengan hormat memberi hormat pada Ye Hua. Ye Hua melambai, artinya menyuruhnya duduk, katakan padaku apa yang telah kamu alami sejak persidangan dimulai. Tentu, Long Hao Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia melaporkan semuanya secara detail, termasuk fakta bahwa tim mereka telah berhasil memburu anggota klan Luke, klan Daik, dan akhirnya iblis berbilah ganda hijau tua. Dia juga tidak menyembunyikan fakta bahwa dia bertemu dengan Lin Xin dan Sima Xian sang pendeta yang kejam, setelah kejadian ini. Ketika dia mendengar Long Hao Chen mengatakan bahwa mereka telah berhasil membunuh iblis berbilah ganda hijau tua, Ye Hua tidak bisa menahan senyum. Tapi senyuman ini dengan cepat berubah menjadi amarah. Kamu bodoh, kenapa kamu setuju untuk membuat janji ini? Kamu telah ditipu. Long Hao Chen terkejut sesaat, lalu berkata, Guru, Lin Xin terlihat cukup tulus, dan sebagai tambahan, dia memberi saya beberapa pil yang cukup bagus. Ye Hua menepuk keningnya sendiri, mendesah keras dan berkata, kamu anak kecil, kamu masih terlalu naif. Kamu pikir peluang kamu untuk masuk 3 besar tidak tinggi, jadi janji ini bukan masalah besar, bukan? Long Hao Chen tidak mengatakan apa-apa tetapi pada saat itu dia memang memikirkan itu. Kamu, biarkan aku memberitahumu apa yang terjadi. Dia pasti menggunakan metode identifikasi, jadi dia bisa melihat usia dan tingkat spiritual Anda. Anda baru 14 tahun, jadi meskipun kali ini Anda tidak berhasil, apakah masih sulit bagi Anda untuk masuk 3 besar di waktu mendatang? Saya cukup yakin bahwa anak ini belum genap berusia 20 tahun, jadi dia bisa mengikuti turnamen berikutnya. Selain itu, keterampilan sihirnya tidak sesederhana itu. Long Hao Chen menundukkan kepalanya, saya minta maaf, Guru. Saya salah. Ye Hua menghela nafas berat, ya, kamu tidak bisa menarik kembali janjimu, karena kamu sudah memberikannya. Pria sejati menepati janjinya. Biarkan aku melihat obat yang dia berikan padamu. Long Hao Chen dengan cepat mengeluarkan 3 jenis pil khusus dan pil energi dari lupakan aku jangan dan menyerahkannya kepada Ye Hua. HMPH, bajingan kecil itu masih memiliki hati nurani. Semuanya adalah pil tingkat 4. Jika Anda ingin menjual botol-botol ini, 10.000 koin emas bahkan mungkin tidak cukup untuk membeli semuanya. Jika dia benar-benar orang yang memasak obat-obatan ini, bahkan jika dia sedikit kurang sihir, dia harus tetap memenuhi syarat untuk menjadi rekan setimmu. Pertahankan ini dengan baik, Anda harus mencoba yang terbaik selama hari-hari ini. Saya akan memberi Anda tujuan sederhana, memasuki babak final. Tidak ada penonton selama seleksi perburuan iblis karena di masa depan, anggota pasukan pemburu iblis harus bertarung melawan ras iblis. Informasi mereka harus dirahasiakan. Dengan demikian, bagi masyarakat awam, meski menyadari peristiwa itu terjadi, mereka tidak mengetahui proses atau akibatnya. Nomor plat Long Hao Chen adalah 97, sama dengan kekuatan spiritual bawaannya, nomor plat Li Xin adalah 98. Hari kompetisi pun tiba. Pagi-pagi sekali, Ye Hua membawa keduanya ke stadion besar aliansi. Seluruh stadion agung dibangun dengan mempertimbangkan 6 kuil. Oleh karena itu, di dalam stadion, ada 6 lapangan percobaan yang lebih kecil milik masing-masing dari 6 kuil. Long Hao Chen dan Li Xin, menggunakan plat nomor mereka, langsung melaporkan kedatangan mereka ke Stadion Night. Ye Hua, sebagai guru mereka, memberikan surat pengantar yang ditulis oleh konsulat kota Haoyu, memungkinkan dia untuk menemani mereka. Tentu saja, hanya ada 1 guru perwakilan untuk setiap panggilan di kota. Karena mereka telah menyelesaikan tes usia tulang sehari sebelumnya, mereka hanya perlu check-in menggunakan plat nomor mereka mulai hari ini. Saudara Ye Hua, kita bertemu lagi. Gu Ying dan Gu Yu, ayah dan anak, kebetulan tiba saat Long Hao Chen sedang check-in. Ye Hua dengan ringan berkata, dengan mata dingin, lebih baik kamu berdoa agar putramu tidak bertemu dengan Long Hao Chen. Menyelesaikan kalimat itu, dia kemudian masuk ke dalam bersama Long Hao Chen dan Li Xin. Gu Ying dengan dingin berkata, orang yang harus khawatir adalah kamu. Ye Hua terhenti, dan tanpa menoleh ke belakang, dia berkata, juga,
Pergilah cuci muka agar tidak mengotori tanganku saat saatnya tiba. Kamu, wajah Guiying berkerut karena marah, hampir mulai menyerang. Tapi Hua sudah pergi bersama Long Hao Chen dan Li Xin. Stadion besar aliansi tidak dibuka, masing-masing substadion sepanjang 66 meter persegi berada di bawah kubah besar, berukuran diameter 300 meter, dan menutupi seluruh stadion. Jika seseorang melihat stadion dari atas, dia dapat melihat bahwa di tanahnya, ada 6 proyeksi setengah lingkaran besar. Memasuki arena ksatria, ada ledakan yang datang dari fluktuasi sihir elemen yang kuat. Di sini, sihir unsur hampir tampak terwujud. Meski tidak memiliki tujuan ofensif, itu masih menghasilkan semacam tekanan tak terlihat. Di atas kubah, simbol sihir besar bisa terlihat samar-samar. Ada mantra sihir kompleks yang berbeda di mana-mana, mereka jelas memiliki fungsi uniknya sendiri. Di tengah stadion berdiri sebuah alun-alun besar dengan diameter 200 meter. Tanahnya tertutup lapisan tanah berpasir. Kabarnya, sihir yang kuat dilemparkan di bawah tanah, sehingga tidak peduli seberapa parah tanah berpasir ini hancur, itu bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Ada tribun penonton di sekitar alun-alun, di tengah-tengah itu, sebuah lokasi menonjol, itu adalah podium stadion. Sungguh fluktuasi yang kuat dari sihir elemen. Li Xin berseru. Ye Hua berkata, stadion besar ini penuh dengan formasi sihir, dan mereka cukup kuat untuk menahan serangan orang-orang pada langkah ke-9 dalam panggilan mereka. Bagaimana bisa fluktuasi elemen tidak kuat? Di bawah bimbingan pekerja stadion, mereka mendatangi area tempat duduk kontestan. Pada saat ini, banyak orang telah datang, dan semua peserta berpakaian lengkap dalam pakaian bela diri, semuanya memancarkan aura pemberani. Tidak lama kemudian, kubah stadion mulai menyala, dan lingkaran cahaya keemasan mulai membengkak dan menyebar. Karena tidak ada penonton, area di sekitar stadion penuh dengan ruang kosong. 10 orang telah tiba di podium arena, tetapi karena podiumnya terlalu tinggi, event di atas tidak dapat diikuti dari bawah. Sebuah suara yang kuat terdengar dari podium, laporan menyimpulkan. Babak penyisihan The Monhan Selection ini dimulai sekarang. Kami berharap peserta dari masing-masing kota dapat memberikan yang terbaik. Peraturan kompetisi melarang penonaktifan yang disengaja terhadap lawan. Jika pihak lawan menerima luka yang mematikan, maka pihak lainnya secara otomatis didiskualifikasi, dan tanggung jawab penyelidikan selanjutnya akan jatuh pada kota masing-masing tempat peserta berada. Semua pertandingan pendahuluan adalah kompetisi sistem gugur. Hari ini kita akan melanjutkan dengan babak pertama pertandingan penyisihan. Ada 138 kontestan yang dilaporkan, termasuk 4 peserta dari tahap kelima. Keempatnya tidak akan mengikuti 2 babak pertama. Pengundian sekarang akan dimulai, semua kontestan bersiap-siap. Tidak diketahui bagaimana hal-hal di stadion dimanipulasi. Di udara di tengah kubah, bola cahaya emas besar perlahan muncul. Segera, bola cahaya mulai berkedip saat angka berkedip. Li Xin bergumam, untuk acara terkenal seperti seleksi perburuan iblis, sebenarnya sesederhana ini. Bahkan tidak ada upacara pembukaan. Ye Hua dengan acuh tak acuh menjawab, ini adalah kompetisi seleksi elit, bukan pertunjukan. Apa yang akan dilakukannya dengan upacara? Ada 130 peserta, dan pada hari pertama, sudah ada lebih dari 60 pertandingan. Jika Anda membuang waktu, kapan kompetisi akan berakhir? Tepat saat mereka berbicara, bola cahaya emas yang tergantung di udara dan berkedip dengan angka tiba-tiba berhenti. 2 nomor besar muncul dan diproyeksikan ke udara. Pertarungan pertama, 29 versus 97. Kedua belah pihak memasuki arena. Mereka yang tidak memasuki arena dalam waktu 10 napas akan didiskualifikasi. 97. Long Hao Chen tiba-tiba mulai, bukankah itu aku? Ye Hua dan Li Xin juga menerima ketakutan besar. Siapa sangka Long Hao Chen justru bakal diundi untuk pertandingan pertama. Peserta lainnya di sekitarnya secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke arah anak muda yang sangat tampan, Long Hao Chen. Ye Hua sudah pulih dari keterkejutan dan buru-buru berkata, hadapi lawan dengan tenang, pergi dengan mantap dan serang dengan kuat. Long Hao Chen menjawab dan tidak berani berlama-lama, sudah melangkah maju dengan langkah besar. Mengikuti tangga, dia memasuki arena. Lawan Long Hao Chen adalah seorang pemuda, tampaknya berusia sekitar 20 tahun, berpakaian lengkap dengan baju besi perak. Sama seperti Long Hao Chen, dia adalah seorang ksatria penjaga, tangan kirinya membawa perisai, sedangkan tangan kanannya memegang pedang. Mengikuti 2 kontestan ke arena adalah seorang pria paruh baya dengan pakaian putih yang mudah untuk bergerak. Dia jelas-jelas adalah wasit pertandingan ini. Tanpa kata-kata yang berlebihan, setelah kedua kontestan berada di tengah arena dan kira-kira berjarak 50 meter dari satu sama lain, wasit mengumumkan dengan suara keras, pertandingan dimulai.
Anda dilarang melumpuhkan lawan. Begitu satu pihak kebobolan atau kehilangan kemampuan bertempur, mereka kalah. Mengikuti pernyataan wasit, lapisan cahaya keemasan melonjak ke atas dari arena, menghalangi penonton. Tepat saat Long Hao Chen hendak memulai pertandingan pertamanya di seleksi perburuan setan, sesuatu terjadi di dimensi lain. Gelap gulita. Ini adalah dunia yang gelap gulita. Angin kencang bertiup kencang, dan bulan di langit berkilau dengan kilau yang menakutkan. Ada lava deras dan gas yang sangat beracun sejauh mata memandang. Di gua yang dalam dan jauh, Hao Yu diam-diam merangkak. Mata Little Light dan Little Flame berkedip dengan kilau yang mempesona. Di depan mereka, bola batu, yang telah dibeli seharga 10.000 koin emas, telah terbelah dan retak. Benang terang, cahaya zamrud saat ini menyebar tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Little Light dan Little Flame terus menarik napas dalam-dalam, menelan untayan cahaya zamrud ini ke dalam perut mereka. 3 pembuluh darah ungu berkilau di punggung mereka berkedip tanpa henti, dan tubuh mereka memancarkan udara berdarah yang ganas. Cakar tajam dari keempat anggota tubuh mereka menggali tanah dengan keras. Melihat melalui celah di bola batu, orang bisa melihat bahwa sepertinya ada bola zamrud di dalamnya. Permukaan bola itu sebenarnya bersisik. Mengikuti kilauan cahaya zamrud, samar-samar orang dapat melihat bahwa tampaknya ada bentuk seperti kadal, dan bola zamrud inilah yang memancarkan keagungan tak berwujud. Ini adalah kekuatan naga. Jika Lin Xin bisa melihat bola zamrud di dalam bola batu ini, dia kemungkinan akan menyesalinya sampai jeroannya berubah menjadi hijau. Ini cukup mengesankan, pil naga. Pil naga ini adalah obat tingkat ke-7 populasi naga sangat kecil, tetapi setiap naga raksasa yang asli setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik langkah ke-8 atau lebih tinggi. Yang paling kuat adalah Raja Naga, yang sebenarnya berada di langkah ke-10, yang setara dengan ahli manusia di langkah ke-9. Masalah terbesar dari klan naga adalah masalah melahirkan. Hanya sekali dalam waktu yang sangat lama, setelah 1000 tahun, akan ada kesempatan untuk membiarkan generasi baru, dan inilah penyebab kelangkaan pil naga. Alasannya karena pil naga adalah telur naga yang tidak bisa menetas. Hanya setelah inkubasi selama 1 milenium dan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi barulah seseorang akan terbentuk. Melihat betapa sulitnya bagi klan naga untuk melahirkan generasi berikutnya, orang bisa membayangkan betapa naga sangat menghargai telur mereka. Oleh karena itu, mendapatkan telur naga yang telah menjadi pil naga sangatlah sulit. Pada kesempatan langka, pil naga bahkan mungkin melampaui obat tingkat 8. Pil naga berguna bagi ras manusia dan binatang ajaib. Jika manusia menelannya, maka mereka akan memiliki darah naga, dan energi spiritual dalam dan luar mereka akan melonjak setidaknya 300 unit. Selanjutnya, batas energi spiritual eksternal mereka akan ditingkatkan menjadi 5.000 unit. Menggunakan pil naga pada dasarnya menjamin bahwa seseorang akan memiliki kapasitas untuk mencapai langkah ke-7. Jika seekor binatang ajaib ingin menggunakan pil naga, prasyaratnya jauh lebih tinggi. Pertama dan terpenting, itu harus dari garis keturunan naga untuk mencerna pil. Selanjutnya, level mereka harus lebih rendah dari peringkat ke-6. Dengan cara ini, mengambilnya akan memungkinkan mereka untuk berkembang, dan dalam hal kemanjuran, itu akan meningkatkan levelnya selangkah demi selangkah. Hao Yu mengambil dan menyerap aura spiritual yang terkandung dalam pil naga, dan menatapnya, sepertinya dia tidak takut dengan efek negatif yang bisa dimiliki pil naga. Hou, Little Light melolong dengan nada rendah, dan melihat ke arahnya, Little Fire dengan tenang mengangguk. Cahaya ungu samar dipancarkan dari puncak kepala mereka, perlahan-lahan melahirkan tanduk berwarna ungu, dan segera, saat Hao Yu menyerbu dengan tanduk, suara pak bisa terdengar saat pil naga tertanam di heart bagian dari tanduknya. Sepasang kepalanya, di bawah bagian keras di bawah tanduk berwarna ungu mereka, tampak rapuh seperti tahu. Seketika, sisik naga keluar dari lokasi pil naga berwarna hijau tua. Pada saat ini, mata cahaya kecil dan api kecil berubah total dari warna emas dan merah mengambil warna ungu tua. Mengangkat kepalanya, mereka melihat jauh ke depan, merindukan dunianya yang lain, dunia rekanya. Kakak, tunggu kami kembali. Little Light dengan ganas menundukkan kepalanya, membuka lebar mulutnya, dan menelan pil naga hijau tua sekaligus. Seketika, warna hijau yang intens melonjak keluar dari tubuhnya, saat tonjolan di leher di sisi cahaya kecil menggeliat dengan keras, kekuatan yang kuat dan sunyi melonjak keluar dari tubuhnya. Di babak pertama seleksi perburuan setan, Long Hao Chen, sebagai pesaing 97, menghadapi seorang ksatria muda dengan nomor 29. Dengan sepatah kata wasit, pertandingan ini resmi dimulai. Begitu ksatria 29 yang mengenakan baju besi perak mendengar sinyal start dari wasit, dia berdiri di tempat yang sama tanpa ragu sedikit pun, tangannya memancarkan cahaya keemasan saat dia memanggil tunggangannya.
Untuk berpartisipasi dalam kompetisi perburuan setan, persyaratannya adalah menjadi remaja di bawah 25 tahun yang mencapai langkah ketiga dari panggilannya. Untuk alasan itu, semua knight yang berpartisipasi memiliki pengalaman mengunjungi Gunung Suci Ksatria. Tapi aksi Long Hao Chen benar-benar melebihi ekspektasi semua penonton. Dia berdiri diam, seolah-olah dia adalah paku, tetapi tidak memanggil tunggangannya. Dengan perisai tangan kirinya di depan dadanya dan pedang berat tangan kanannya mengarah ke tanah, dia melihat sekelilingnya. Saat kabut cahaya keemasan tercipta di sekelilingnya, itu adalah pemandangan yang fantastis dari luar untuk melihat kabut elegan ini naik di langit. Ksatria penjaga dan ksatria retribusi berbagi keterampilan, power storing. Melihat dia menggunakan skill ini, orang-orang di kerumunan tidak bisa menahan teriakan kaget. Itu karena power storing tidak termasuk dalam kategori langkah keempat, dan biasanya hanya bisa dipelajari oleh ksatria bumi atau ksatria lintas udara langkah kelima. Menyertai kabut yang mengelilingi tubuhnya, Radiant Shield di tangan Long Hao Chen menjadi cerah, bersama dengan Light Sword-nya, menciptakan fluktuasi yang kuat dari energi spiritual di udara. Di bawah kabut emas ini, dia tampak sama seperti batu bata emas. Dari area istirahat para pesaing, Ye Hua tampak sangat kagum, lagi pula, dia tidak pernah mengajarkan keterampilan ini kepada Long Hao Chen. Terus terang, bahkan dia, yang berada di level ksatria bumi, tidak bisa menggunakan skill ini. Power storing, itu bukanlah kemampuan rata-rata yang bisa dipelajari oleh ksatria manapun, itu adalah salah satu rahasia kuil ksatria. Bersamaan dengan itu, tunggangan lawan Long Hao Chen dipanggil. Itu adalah kuda yang seluruhnya putih dengan 4 kaki berwarna putih salju, kuda salju spiritual, binatang ajaib dari langkah keempat. Dengan sendirinya, fitur terbesar kuda salju spiritual adalah kecepatannya, itu bisa berlari dengan kecepatan terbang dan sebagai tambahan, memiliki 2 keterampilan bawaan dari atribut es. Di antara binatang ajaib dari langkah keempat, itu adalah salah satu level yang cukup tinggi. Melihat kabut yang mengelilingi Long Hao Chen, pesaing 29 terkejut, apa keterampilan ini? Dia tidak tahu keterampilan yang digunakan Long Hao Chen sama sekali. Di antara rahasia kuil ksatria, power storing diklasifikasikan sebagai salah satu dengan minat yang relatif kecil, dan sebagai hasilnya, di antara ksatria yang mengumpulkan beberapa prestasi, sedikit yang memilih untuk mempelajari keterampilan ini. Menghadapi keterampilan ini dia tidak tahu sedikit pun, pesaing 29 menjadi berhati-hati. Bangkit seperti peluru, kuda salju spiritual menyerang Long Hao Chen, tetapi tidak langsung menyerang dia. Itu bergegas dengan kecepatan terbang, membidik sayap. Long Hao Chen tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan sedikit pun, berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, bahkan tanpa membalikkan tubuhnya, dia terus mengumpulkan cahaya keemasan di tubuhnya, seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat bernafas, pesaing 29 telah tiba di sisi Long Hao Chen, dan melihat bahwa lawannya tidak bergerak sedikit pun, dia merasa khawatir dari lubuk hatinya. Akhirnya, dia memilih untuk menyerang. Kabut putih tersebar di bawah kaki kuda salju spiritual, karena tiba-tiba dipercepat, seperti sinar cahaya putih, langsung mengisi ke Long Hao Chen dari samping. Pesaing 29 mengangkat pedang berat di tangannya, dan meluncurkan Fight Halo dan Guardian Favor untuk memperkuat tubuhnya sendiri, dan secara bersamaan, pedang berat di tangannya menjadi cerah. Bright Radiance, keterampilan yang memusatkan energi spiritual di ujung pedang, mengeluarkan dan mengeluarkannya. Itu adalah bukti tingkat kultivasi pada langkah keempat. Sesaat kemudian, jarak yang memisahkannya dari Long Hao Chen masih lebih dari 10 meter. Kuda salju spiritual tiba-tiba menyimpang dari jalannya, dan karena jarak ke Long Hao Chen mencapai 5 meter, itu berubah arah sekali lagi. Pada saat ini, pedang berat di tangannya terangkat tinggi di langit. Memotong, tepi yang terbuat dari cahaya dibuat. Justru skill, Light Thrust, yang mengarah langsung ke Long Hao Chen dari samping. Ksatria 29 ini sangat berhati-hati karena dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang Long Hao Chen gunakan, dia memulai serangan probing selain itu, langsung setelah dia meluncurkan serangan ini dengan menahan diri, kaki kuda salju spiritual mengeluarkan kabut, saat bergegas menuju Long Hao Chen. Ini adalah keterampilan bawaan yang dimiliki oleh kuda salju spiritual, kabut es. Itu mengurangi kecepatan lawan dan memengaruhi kemampuan ofensifnya. Digunakan melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih rendah, itu bisa membekukannya. Pada saat ini, Long Hao Chen yang masih tenang dan tidak bergerak akhirnya mulai bergerak. Dengan sedikit gerakan memutar, dia memasang perisainya. Dengan suara dang, Light Thrust dengan ganas mengenai perisai Long Hao Chen, sementara kilatan cahaya keemasan tersebar di seluruh tubuh Long Hao Chen. Obstruksi ilahi. Hampir pada detik berikutnya, Long Hao Chen juga menciptakan tepi emas yang terbuat dari cahaya, meluncurkannya.
Itu adalah Light Thrust juga. Keterampilan serupa, bila digunakan oleh orang yang berbeda, akan memiliki efek yang berbeda. Light Thrust yang dikeluarkan oleh Knight 29 memiliki warna emas hambar, itu adalah warna biasa untuk Light Thrust biasa. Namun, potongan Long Hao Chen sangat brilian. Tepi berwarna emas cemerlang yang terbuat dari cahaya ini setidaknya 2 kali lebih besar. Kabut es di depannya tampak seolah-olah telah terbelah oleh serangan Long Hao Chen. Tepi cahaya keemasan yang cemerlang memiliki sudut yang sempurna, mengarah langsung ke kuda es spiritual. Pesaing 29 menjadi pucat karena ketakutan, dan menurunkan tubuhnya, saat tepi besar berwarna emas yang terbuat dari cahaya diluncurkan ke arahnya. Bagi para ksatria, tunggangan pendamping seperti kehidupan kedua. Melihat Light Thrust, Long Hao Chen yang lebih besar dari yang lain yang pernah dia lihat sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahayanya? Ping, perisai di tangan pesaing 29 miring ke sisi kuda salju spiritual, kuda itu mengeluarkan panggilan sedih, mengambil sudut yang sama sekali berbeda dari sebelumnya sambil bersandar di sisi kanan. 29 akan melakukan upaya habis-habisan. Dia benar-benar layak menjadi milik elit dari mereka yang berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis. Pada saat yang genting, dia mampu meluncurkan perisai filter suci. Tapi pukulan dari Long Hao Chen ini benar-benar terlalu kuat, karena itu sudah tidak bisa dikategorikan sebagai Light Thrust lagi, dan Holy Light Filter Shield langsung dihancurkan, retakan muncul di perisai pesaing 29. Dia juga memuntahkan darah sebagai tanggapan. Sebuah biaya. Long Hao Chen tampak murni seperti seorang gadis saat dia bergerak dengan kecepatan maksimal, mengerahkan seluruh kemampuannya, seperti sambaran petir emas menyambar lawannya. Kuda salju spiritual memang kuda spiritual yang luar biasa. Dalam keadaan ini, ia masih memaksa tubuhnya untuk tetap stabil, hanya tersandung beberapa langkah ke depan. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi tidak runtuh sampai akhir. Sayangnya, saat ini, Long Hao Chen tiba. Shield Charge. Pesaing 29 menyerang dengan pedangnya yang berat, mencoba menahan Long Hao Chen kembali, tetapi dia sudah terluka karena serangan sebelumnya, dan dengan tangan kirinya memegang perisainya sepenuhnya mati rasa, dia benar-benar dilampaui oleh kekuatan serangan ini. Dentang, pedang berat ditangkis oleh Radiant Shield yang diangkat, dan seketika, Radiant Shield dengan kejam menghantam kuda salju spiritual dari samping. Bang kuda salju spiritual dari pesaing 29 dengan keras jatuh ke tanah karena kekuatan pukulan ini, dan bahkan terlempar beberapa meter ke belakang. Menempatkan untuk menggunakan kekuatan dari muatan, Long Hao Chen berhenti tiba-tiba, dan mengubah arahnya, sosoknya yang berkelap-kelip tiba dalam sepersekian detik sebelum lawannya. Pedang beratnya diarahkan ke depan, di depan dada lawannya. Pesaing 29 tampak sangat membosankan. Saat kuda salju spiritual jatuh ke tanah karena benturan sebelumnya, tuannya juga terluka lebih lanjut. Lebih penting lagi, dia sudah tidak mencoba menahan sedikit pun. Alasan mengapa pesaing 29 begitu terkejut adalah karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dalam pertempuran secepat itu. Selanjutnya, lawannya tampak jauh lebih muda darinya. Bahkan lebih sulit untuk menerima bahwa bahkan sebelum lawannya memanggil tunggangannya, pertandingan telah berakhir. Pertandingan pertama, kemenangan 97. 29, keluar. Wasit tiba-tiba muncul di depan keduanya, mengumumkan dengan suara rendah. Long Hao Chen mencabut pedangnya, berdiri di sana dan melakukan hormat ksatria kepada pesaing 29 dan wasit, dan kembali ke ruang tunggu. Dari awal hingga akhir pertandingan ini hanya berlangsung total kurang dari 1 menit. Sebelum banyak penonton yang menyaksikan pertempuran bisa melihat apa yang terjadi, pertandingan sudah berakhir. Long Hao Chen yang muda dan tampan menang. Ketika Long Hao Chen kembali ke ruang tunggu, sikap ksatria lain terhadapnya telah berubah secara signifikan. Ada lebih dari selusin orang yang duduk di podium. Seorang lelaki tua yang duduk di tengah mengangguk, anak ini cukup bagus. Aku hanya ingin tahu apa tunggangannya. Di sampingnya, lelaki tua lainnya berkata, dia sepertinya memiliki cincin warisan di tangannya. Tampaknya pilihan kali ini layak untuk ditonton. Orang-orang kecil di langkah kelima panggilan belum muncul, tapi kami sudah melihat, menyimpan kekuatan, dan halangan ilahi. Itu cukup menarik. Tetua di tengah tersenyum tipis, dan berkata, poin kuncinya bukanlah skill yang bisa digunakan seseorang, tapi kemampuannya untuk tetap berkepala dingin. Sejak kompetisi dimulai, bocah bernomor 97 ini sudah merencanakan cara menghadapi lawannya. 27 ini bahkan tidak tahu skill yang digunakan lawannya, jika tidak mungkin dia tidak akan menyerang dari awal. Semakin banyak skill, storing power, bertahan, semakin banyak energi spiritual akan diperkuat, dan kekuatan skill juga.
Namun itu hanya akan bertahan selama satu serangan, dan efek storing power hanya akan bertahan selama 3 detik. Setelah itu, energi spiritual yang tersimpan akan terbuang percuma. Tetua di sisinya menunjukkan senyuman lebar, itu benar. Anak ini melangkah lebih jauh untuk melengkapi Bright Feng Ance dengan Divine Obstruction. Dan storing power dikombinasikan dengan Light Thorn adalah jurus kuat keduanya. Pukulan ini sudah memiliki daya tembak dari Ksatria Bumi peringkat 4 atau 5. Melihatnya, dia pasti berusia di bawah 20 tahun. Sepertinya hasil pemilihan kuil Ksatria kami yang akan berlangsung 5 tahun kemudian sudah ditetapkan. Selidiki dan cari tahu dari kota mana anak ini berasal. Iya. Duduk di punggungnya adalah seorang pria parubaya menanggapi dengan hormat sebelum pergi dengan tenang. Hao Chen, kamu luar biasa. Li Xin melihat Long Hao Chen sendirian memenangkan pertandingan ini dan dia bahkan lebih bahagia untuknya daripada dirinya sendiri. Dia sangat bersemangat sehingga dia membuat Long Hao Chen tersipu. Ye Hua tanpa emosi berkata, kamu mengungkapkan asetmu terlalu dini. Bahkan jika Anda tidak menggunakan obstruksi ilahi, pesaing nomor 29 ini mungkin bukan tandingan Anda, tingkat kultivasinya bahkan tidak mencapai langkah keempat dari Grand Knight. Long Hao Chen dengan pahit tersenyum, Guru, saya lupa memberitahu Anda bahwa Hao Yu memiliki beberapa masalah, dia harus kembali ke dunianya dulu. Hati Ye Hua berdebar kencang, Hao Yu tidak ada di sini? Di saat genting seperti itu, apa yang dia lakukan? Bukankah dia biasanya selalu menempel padamu? Long Hao Chen menjawab, itu untuk bola batu yang saya ceritakan sebelumnya, tampaknya dia menganggap benda di dalamnya sebagai hal yang penting, dan itulah mengapa dia membawanya kembali ke tempatnya. Ye Hua mengerutkan alisnya, tidak heran kamu membuat pilihan ini, Anda membingungkan lawan Anda, tidak membiarkan dia tahu apa tingkat kultivasi Anda yang sebenarnya, dan membuatnya berhati-hati tentang fakta bahwa Anda dapat memanggil tunggangan Anda kapan saja. Ini juga merupakan hal yang baik, karena tidak memiliki tunggangan akan melatih kemampuan pribadi Anda lebih baik lagi. Namun, saya khawatir tahapan kompetisi selanjutnya akan sulit. Dan babak penyisihan seharusnya lebih kejam daripada pertandingan utama, mengingat di setiap ronde, Anda akan menghadapi lawan yang lebih ganas dari sebelumnya. Bahkan mungkin saja Anda menghadapi lawan di langkah kelima, jadi Anda harus mempersiapkan diri secara mental. Long Hao Chen dengan tegas mengangguk, Guru, saya pasti akan masuk 10 besar. Ye Hua berkata, oke, kembali dan kultivasi. Long Hao Chen awalnya ingin menonton pertandingan Li Xin sebelum pergi, jadi dia langsung tampak linglung setelah mendengar kata-kata ini. Ye Hua berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu terus menonton. Pengalaman tempur harus diperoleh secara pribadi. Jika hanya menonton, tidak perlu. Apalagi, hari ini hanyalah hari pertama. Anda tidak perlu khawatir tentang Xin Er, dia memiliki Rose Unicorn-nya. Jika dia bahkan tidak bisa memenangkan pertandingan pertamanya, Nalan yang gemuk itu seharusnya mengundurkan diri. Selama dia berbicara, babak kedua sudah dimulai. Seperti yang dikatakan Ye Hua, karena ada banyak perkelahian di hari pertama, mereka semua sangat dekat satu sama lain. Sebuah pertandingan akan dimulai tepat setelah yang lain berakhir. Long Hao Chen melirik Li Xin sebelum meninggalkannya, hendak kembali ke hotel. Meninggalkan stadion besar, Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Meski pertarungan terakhir terlihat cukup mudah, pada kenyataannya, dia cukup gugup. Pertarungan ini memungkinkan dia untuk melewati babak pertama, dan memberinya kepercayaan diri pada saat yang sama. Hari ini adalah hari yang sangat mendung, sepertinya hujan bisa turun kapan saja. Long Hao Chen melihat ke langit sebelum langsung menuju ke hotel. Obat yang diberikan Lin Xin padanya sangat bagus. Dia sudah makan 4 pil yang meningkatkan energi spiritual internalnya sebanyak 10 unit, kertas yang menyajikan pil menyatakan bahwa ia harus meminum salah satunya setiap hari, selama latihan kultivasi, untuk memberikan efek yang maksimal. Tetapi bagi Long Hao Chen, pil tersebut tidak meningkatkan energi spiritual internal sebanyak 10 unit sama sekali, efeknya bahkan lebih besar. Dia tidak tahu nilai pastinya, tetapi ketika meminum pil ini setelah memulai kultivasinya, efek dari latihan kultivasi pada energi spiritual internalnya setidaknya menjadi 2 kali lipat. Dan selama beberapa hari ini, semakin menambah rangsangan dari potensinya yang terjadi saat ia menyingkirkan iblis berbilah ganda hijau tua. Energi spiritual internal Long Hao Chen telah menembus ambang batas level 1750. Dia yakin bahwa dia saat ini adalah Grand Knight peringkat ke-9. Pangkat terakhir dari setiap langkah sebenarnya adalah yang paling membutuhkan energi spiritual sebelum mencapai langkah berikutnya. Kepada Ksatria Agung langkah keempat, hanya 150 tingkat energi spiritual yang diperlukan untuk menembus peringkat ke-9,
tetapi untuk menerobos langkah ksatria bumi berikutnya dari peringkat ke-9 ksatria agung, mereka membutuhkan seluruh 250 tingkat energi spiritual untuk pertumbuhan. Yehua memberi Long Hao Chen tujuan untuk dicapai, tapi dia memberi dirinya tujuan lain untuk dicapai juga. Tujuannya saat ini adalah mencoba yang terbaik untuk masuk 10 besar kompetisi, serta 10 besar dari kontes penyisihan. Hanya saja, Long Hao Chen merasa tidak beruntung. Jika dia memiliki Hao Yu, dia akan cukup percaya diri tentang kemampuannya untuk mencapai final. Tetapi saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saat dia maju menuju hotel, Long Hao Chen merenungkan taktik yang akan dia gunakan selama sisa kompetisi. Pada saat ini, dia mendengar suara aneh. Du, 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 du. Tanpa sadar melihat ke atas, Long Hao Chen melihat seseorang. Lebih tepatnya seorang gadis muda. Gadis muda itu berambut ungu, diikat ke belakang kepalanya, dan wajahnya ditutupi kain hitam, menyembunyikan penampilannya. Matanya tidak tertutup, dan berwarna abu-abu, tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Suara aneh ini ternyata berasal dari tongkat bambu berwarna biru yang menghantam tanah. Gadis muda ini sedikit lebih kecil dari Long Hao Chen, dan dia lebih kurus darinya. Saat menggunakan tongkat bambunya dan menghasilkan suara ini, dia melangkah maju dengan sangat hati-hati. Melihatnya, tindakan ini sepertinya sangat melelahkan. Adik kecil, mau kemana? Aku akan membantumu. Long Hao Chen mengambil langkah cepat, datang ke samping gadis muda ini saat dia bertanya padanya, merasa sangat prihatin tentangnya. Saat dia melihat mata berkaca-kaca gadis muda ini, hati Long Hao Chen mulai terasa sakit. Jika seseorang kehilangan penglihatannya, seperti yang terjadi padanya, seluruh dunia akan menjadi monokromik. Betapa menyedihkan! Melihat penampilan gadis muda ini, Long Hao Chen merasa penuh kasih sayang.